meluruskan 12 hoax Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Di masyarakat beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 12 poin tersebut ternyata tidak benar. Berikut kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas. 1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Faktanya, uang pesangon tetap ada. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. 2. Benarkah UMP, UMK, dan UMSP dihapus? Faktanya, upah minimum regional atau UMR tetap ada. Bab keempat tentang ketenaga kerjaan, pada pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 84C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, dan ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. 3. Benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya, tidak ada perubahan dengan sistem yang ada sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau B. Satuan hasil. 4. Benarkah semua hak cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, cuti baptis, cuti kematian, atau cuti melahirkan, hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya, hak cuti tetap ada. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, pengusaha wajib memberi A. Waktu istirahat dan B. Cuti. Dan pada ayat 3, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dan pada ayat kelima, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan wajib memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. 5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada ayat 1, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 7. Apakah perusahaan bisa PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab 4 tentang ketenaga kerjaan, pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
Ayat 2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya, jaminan sosial tetap ada. Bab 4 tentang ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, E. Jaminan kematian, F. Jaminan kehilangan pekerjaan. 9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Bab 4 tentang ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya, tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Bab 4 tentang ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. 11. Benarkah buruh dilarang protes? Ancamannya PHK? Faktanya, tidak ada larangan. 12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya, sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, mari kita baca dulu draftnya, baru kemudian kita bersikap. Terima kasih.